Poso Ramadan tidak ditutup zakat fitrah, posonya muspro tidak akan diterima Allah. Itu artinya apa? Semua ibadah hablum minallah itu harus ditutup hablum minannas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya wal mursalin sahabah wa tabi'in wa malaikatul muqarrabin wa khususan Asy-Syaikh Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi wa li walidihi wa li masyayikhi wa man nawaina kulli niyatin salihah wa li qada'i hajatina bisirril Fatihah. Siratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bi ulumihi wa amatana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fajtabahu rabbuhu fajalahu minas salihin. Fajtabahu maka milih sapa Allahu ing Nabi Yunus sapa rabbuhu pangirane. Akhir surat nggih surat Surah Al-Mulku napa niki nggih Al-Qalam. Masih kisah terakhir Nabi Yunus yang terkenal masuk ikan besar samak, tapi mboten di Quran disebut hut. Kalau samak niku nggih wader mujair cilik-cilik niku samakun, Pak. Tapi lek gede niku hut ya, ikan hiu ini. Jadi sama ikannya tapi beda. Kalau hut itu ikan yang sangat besar. Ya. Di dalam Al-Quran beliau juga nama lainnya adalah Dhunnun yang memiliki nun ya, ya, yang bisa dicek dan HP ini Al-Anbiya 87 wa dhannun idzahaba mughadiban. Ya, kamu pelajari kisah Dhunnun Nabi Yunus ketika pergi dalam keadaan marah. Jadi marah niku campur-campur Bapak Ibu. Jadi umat sebagian tetap nakal, ya musuh tambah akeh, ya. Terus beliau meninggalkan tugas. Wes nek diingatkan ndak bisa wis tak tinggal sakarepmu. Wis aku gak gelem ngelingne maneh. Kan itu kan unsur putus asa, Pak. Ya. Kalau orang tua yang masih mengingatkan anaknya, itu kan tanda masih sayang. Ya, pulang anak wedok sisan. Ya, laki perempuan sebenarnya sama, kadang sering-sering lek wedok di atas jam 10 kan tidak boleh. Kalau jam 10 nduk, jam 10 udah di rumah, besoknya pulang jam 11 Bu. Besok lagi jam 12. Wis bapak gregetan mulih sakarepmu ora mulih sakarepmu. Itu sudah tidak sayang, orang sudah tidak mengingatkan berarti tidak sayang. Ya. Jadi beliau ini sudah fadhana alayya an naqdira alaihi. Tapi Yunus waktu itu alpa khilaf apa ya, meninggalkan tugas itu tidak boleh. Mesti ada sanksinya. Proses-proses akhirnya lah beliau memerintahkan supaya pindah karena sing beriman diminta pindah hijrah gitu loh Pak. Tapi belum ada perintah Gusti Allah. Kan tugasnya di sekitar Basrah, Kufah, Baghdad yang sungai besar Tigris, Furat yang menuju Laut Merah terus menuju Palestina. Lah Nabi Yunus kan diundi, kapalnya cilik sing melok akeh. Lah beliau tidak dapat undian, terlemparlah di laut. Dimakan ikan tadi dan baru sadar bahwa dia salah. Satu, meninggalkan tugas itu juga salah.
Ya. Dua, belum diperintah hijrah kok pindah. Kanjeng Nabi kan boten, Kanjeng Nabi belum ada perintah tegas, ya ikhtiar, tapi kan percobaan ke Habasyah dan ke Taif. Baru diperintah betul hijrah dari Makkah ke Madinah, tapi perintahnya sudah jelas. Dan itulah kelebihan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kesabarannya betul-betul luar biasa. Makanya muka-muka panjenengan dengan puasa ini kan tambah sabar. Puasa ini kan latihan sabar, Pak. Ibadah yang dilatihkan hati, kesabaran supaya tenang. Dan ya yakin insya Allah panjenengan lebih tenang daripada kemarin. Sumu tasihu, Kanjeng Nabi dawuh, puasa kamu sehat. Dan alhamdulillah ya, saya yakin jenengan wajahnya wajah tenang lah, wajah al-mutmainnah. Ya, tenang itu di atasnya bahagia loh Bu. Di atasnya senang, itu tenang. Makanya 1460 tahun lalu Kanjeng Nabi dan kami sudah mengulang-ulang, Kanjeng Nabi ini kan sejak dulu mengingatkan jangan pernah mencari kesenangan di dunia ini. Jangan pernah sekalipun tidak boleh mencari kebahagiaan di dunia ini. Karena apa? Karena kesenangan di dunia ini kalau cepat datang cepat pergi. Karena apa? Hidup di dunia ini transit, numpang lewat. Ya, bagi orang mukmin di dunia ini adalah sijnul mukminin, penjara bagi orang mukmin. Harus prihatin. Kesenangan yang disiapkan Allah kepada panjenengan itu di kuburan. Ketika panjenengan nanti insya Allah dimasukkan raudhah min riyadil jinan, taman surga. Belum masuk surga, nunggu akhirat. Kan sudah di taman kan enak. Bahkan sekarang banyak orang warung-warung restoran tuh makanannya di taman. Wis enak lah. Lah 24 Februari kemarin apa yang dihuni Kanjeng Nabi itu setelah diteliti betul. Cek ibu bapak koran apalah. Ya, the paradox of well-being. Well-being itu ketenangan, kebahagiaan. Orang mencari ketenangan, kebahagiaan itu tidak akan mendapatkan. Muspro, percuma. Ini penelitian profesor-profesor ahli psikologi di Universitas Toronto Kanada baru dirilis 24 Februari kemarin. Ya, applied of psikologi begitu Bapak Ibu, between health, kesehatan dan well-being, kesenangan, kebahagiaan, yang kesimpulannya semakin mencari kebahagiaan semakin tidak, dan itu melelahkan. Berarti kan Nabi kan benar Pak. Ini kan penelitian-penelitian yang dilakukan ahli psikologi betul. Ya. Jadi kebahagiaan itu lebih dekat dengan ambisi, dengan nafsu. Nah, itulah makanya yang diinginkan Islam bukan kebahagiaan, ketenangan. Kalau sering matur di Quran ya ada kata bahagia, surur, masrur, sa'adah. Semua kata bahagia di Quran itu menerangkan akhirat, bukan di dunia. Kalau ada profesor ngarang sholat bahagia ya, profesor yang ngaji ini turun tutup Pak itu. Apalagi profesor itu mesti pengetahuannya komprehensif tidak. Tapi tutup buku sekarang kan supaya judul yang aneh-aneh itu kan pada wirawan setan. Judul itu sing aneh bet payu lah. Lain dengan para ulama dulu ngarang kitab kan enggak niat itu Pak. Niat menyampaikan ilmu. Sekarang ngarang kitab kan golek duit. Nah, jadi semua kata bahagia. Ya, saya termasuk yang agak beda pendapat dengan yang lain. Kata senang itu di Quran menerangkan akhirat nanti. Nah, di dunia ya sudah, ini perintah Allah kita lakukan menurut kemampuan kita. Allah juga tidak menuntut di luar kemampuan kita, insya Allah. Amin Allahumma. Jadi kata sa'adah ada di Quran, surur, masrur ada, tapi itu semua menerangkan akhirat bukan dunia. Makanya saya agak beda pendapat.
Haji cukup sekali, 2 kali nggak oleh kalau saya. Tuh haji contohnya sekali Pak. Haji lagi itu kan golek seneng awake dhewe. Padahal Islam itu rahmatan lil Islam itu menyenangkan orang lain harus didulukan daripada menyenangkan diri sendiri. Ya. Umrah ya 4 kali mawon Bu, Pak Nabi 4 kali, yang 2 kali qadha itu. Jadi kalau sekarang banyak teman wudu di Juanda orang umrah sama nake, ya orang ngerti agama itu Pak. Kecuali tonggone sudah tidak ada yang susah, boleh. Ya, tonggone melarat syarat-syarat, tidak boleh. Menurut saya, ini beda pendapat Bapak Ibu, beda pendapat. Satu hal haji jelas contoh sekali, umrah yang 4 kali mawon, tidak bisa. Bapak, saya berulang-ulang menyampaikan hadis. Bendino poso, hablum minallahnya bagus lah. Bendino poso, buat Ramadan tok, malamnya enggak tidur sembahyang tahajud, khatam Quran, tapi tidak punya orang tetangganya susah, sedih, tidak pernah mau bantu. Kan kesombongan, merasa dengan hablum minallah. Itu dilaporkan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi toko kula, bendino poso. Malam tidak pernah tidur sembahyang Quran, tapi tidak punya empati. Walasa kepada yang susah itu tidak pernah. Apa jawab Kanjeng Nabi? Orang itu haram masuk surga. Karena apa? Hidupnya selalu mementingkan diri sendiri. Islam ini rahmatan lil kesalahan sosial Pak. Islam ini solidaritas sosial. Yang ditekankan bukan pribadi kita. Ya kan Kanjeng Nabi itu. Nah ulama kita selama ini kan ditekankan soleh pribadi, zikir, tapi tanggane susah mau dibantu. Termasuk orang yang ikut tarekat itu, baik lah 68 tarekat. Tapi kesalahan yang paling fatal ikut tarekat itu apa? Murid tarekat itu dididik lebih takut pada guru tarekatnya daripada Gusti Allah, kan salah. Walaupun ketua tarekat saya dulunya itu adikku lah, Maskur Musa, profesor. Tapi kesalahan total orang tarekat itu dididik lebih takut pada guru mursyidnya daripada Gusti Allah, kan tidak bisa Pak. Betul bisa. Ya, tidak bisa. Ya makanya coba. Ya, yang rahmatan lil alamin inilah yang harus diulang-ulang. Jadi yang menghantar kita ke surga itu ketika kita lebih banyak membantu kesulitan orang lain. Apalagi puasa-puasa hari ini Ibu Bapak lihat aja. Kalau ini bendino keliling, ini mantun ini langsung ke Ponorogo, bagi 1000 anak yatim dengan Bupati Ponorogo. Yeah. Lek di perempatan Bapak Ibu mulai banyak manusia perak, itu ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Jenengan di perapatan ono manusia perak, anak-anak yang tidak pakai baju itu loh disemprot apa? Lagi di sebelahnya terus badut, di sebelahnya lagi ibu-ibu gendong bayi, terus ecek-ecek tutup sprit terus nyanyi tidak jelas itu sholatullah li salatul. Lek sholatullah ono li Bu niku Madura biasane. Sholatullah kok li. Biasanya Madura lawas sih sholatullah li salamullah li. Itu ukuran ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Sebelahnya lagi dodol koran nggih mboten payu. Sapa maca koran? Di sebelah lagi asongan tahu dodol niku ya ora payu. Sebelahnya lagi ibu gitar welek ngono ya karena nyanyi bibirnya ya menor nyanyi ndak jelas. Itu kan minta. Di sebelahnya di belakang lagi setruk gak waras-waras setengah setruk gua kemucing. Pura-pura mau apa? Kocoknya mobil itu loh. Itu isyarat yang sangat kuat bahwa orang melarat banyak yang harus dibantu. Dan BPS sendiri meyakini membenarkan sebuah penelitian di Indonesia itu 68% orang sehari tidak makan tidak sampai 22.000, berarti miskin Pak. 68% di atas. Entah makan sekali 2 kali tidak sampai 22.000. Panjangnya makan di McD 1 kali makan sanggup ini berapa? Berapa Bu? Nasi sering ke McD betul. Berapa? Itu sing ukuran biasa loh. Lah, mereka itulah yang menghantar kita nanti masuk surga.
Saya sudah mengingatkan, satu ayat bicara hablum minallah bandingannya 100 ayat bicara hablum minannas. Poso Ramadan tidak ditutup zakat fitrah, posonya muspro tidak akan diterima Allah. Itu artinya apa? Semua ibadah hablum minallah itu harus ditutup hablum minannas. Panjenengan salat masih ditutup, di hari salam ke kanan ke, dan salam ini tidak hanya lesan loh, gampang lesan assalamualaikum. Yang penting di luar salat mampu enggak kita menyelamatkan orang yang ada di kanan kiri kita. Jadi kalau sholat khusyuk, salam kan kiri, mudun masjid, nggawa sandal, mulai nyolong sepatu, sholatnya ada diterima Allah Pak. Hadis itu, saya sudah berulang-ulang menyampaikan. Kamu Islam gih, sholat kan Nabi, tapi tidak pernah salam kamu. Lu salam ya Rasul, enggak salam. Lu kanjeng Nabi di dekat saya. Saya yakin panjenengan perso, saya sedang mengakhiri sholat, salam ke kanan ke. Tapi yang aneh kanjeng itu dawuh, kamu sholat tapi tidak pernah salam. Karena bu, Pak, orang ini hanya lesan, keluar dari sholat pekerjaannya menyusahkan orang lain yang ada di kanan kirinya. Sholatnya nggak diterima Allah. Dan ukuran hablum minallah itu harus dibuktikan hablun minan. Ya berangkat dosa dan mulai nyuruh sepatu itu loh Pak. Di Jumatan kan kadang. Mumpung polisi turun toko ambil lari-lari digebuki, kamu ke masjid ibadah kok mencuri. Jawabannya ya iso, loh ibadah kewajiban Mas, mencuri ini pekerjaan. Kanjeng Nabi sholat ngimami, ada ibu ngidong bayi kecil, bayi sholatnya dipercepat ya. Lebih tegas lagi untuk memperkuat ini, kalau sampai mocop tadi malam Bapak Ibu, surat Al-Hasr ayat 9. Jadi Bapak sekalian, surat Al-Hasr ayat 9 ini berbunyi wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Inilah Islamnya betul ya, dicontohkan kanjeng Nabi. Jadi ini orang-orang Madinah ketika orang-orang Ansor, orang-orang Muhajirin, orang Mekah datang kan mboten gawa napa-napa Pak, wong hijrah ndak apa-apa, melarat-larat. Oleh kanjeng Nabi makanya dipersudarakan itu satu termasuk Atban bin Malik orang Madinah dipersudarakan seagama dengan Umar bin Khattab. Tapi yang hebat karena perintah kanjeng Nabi, saudara seagama kan nilainya lebih tinggi dari saudara seayah kandung biologi. Umar, dulurku sampean Lidin, kebun kurmaku 20 harus dibagi 2, 10 sampean 10 saya. Tokoku kiosku 10 55, untukku 150 50. Istri saya juga lebih satu, pilih mana yang kamu senangi. Pak. Terus kalau untuk istri turun ayat lah, istri tidak boleh Pak. Tapi orang Madinah benar-benar mementingkan orang lain. Bahkan ada riwayat dari ayat tadi Al-Hasr 9 nih. Abu Hurairah nih riwayat. Anna rajulan ya'ti bihi dhaifun. Jadi ada tamu ya. Walam pada orang tadi walam yakun indahu ila kutu wa kutu sibyani, padahal dia ada punya makanan kecuali makan untuk suami istri tadi dan satu bayinya. Tapi tamu itu lebih membutuhkan, lebih lapar. Akhirnya suami tadi ngomong sama istrinya, Bu, wa qala li imrati, wahai istri saya, nawimi bayinya ya apa ditidurkanlah. Caranya begitu, lampu ini dimatikan, wa isirat lah, jatah kita dan anak kita berikan orang itu. Itulah rahmatan lil alamin ya. Ada orang seperti ini, yang ada ya aku sing mangan, wong liya gak mangan sakarepmu. Kanjeng Nabi kan berulang-ulang begitu Bapak Ibu. Lah poso ini sebenarnya kan juga melatih kita kepedulian sosial itu sebenarnya ke sana. Ya mudah-mudahan ya. Nanti orang umroh duit di koronya kabeh tanggane sik, wow ekonomi sedang begini, menurut saya
golek kan seneng nyenengno awake dhewe, bukan nyenengno orang lain. Pada rahmatal ini menyenangkan orang lain yang harus didulukan. Kayak Kanjeng Nabi berulang-ulang nih kok. Di tengah jalan ketemu orang melarat. Udah semua uangnya diberikan. Wajahnya sedang lapar. Tapi enggak apa-apa. Terus golek kerikil diisi kain, terus ngimam sholat tinggi ikat pinggang. Terus nyuara kan ya Pak. Terus setelah rampung Umar sing ngedel. Kanjeng Nabi suara apa? Dibuka kerikil. Lu Kanjeng Nabi udah uang kan untuk mereka lebih butuh daripada saya. Ya. Islam itu kesalehan sosial, buat kesalehan pribadi. Selama ini yang ditekankan pribadi. Ya, umroh yang menghantarkan ke neraka yaitu ketika tonggone butuh ditinggal umroh. Padahal Nabi beri contoh 4 kali, haji sekali mawon. Udah ganti contohnya sekali ya sekali lah. Ya, yang ngomong seperti ini jarang-jarang masalah nih Pak. Padahal Islam yang betul ini rahmatan lil, bukan lana, bukan li. Ya. Saya kemarin buka lagi sampai Ibu Pak penafsiran surat Al-Baqarah 177 menguatkan niki Al-Hasr 9. Ini kan bicara albir, kebaikan salah satunya haji. Ya, salah satu penjelasan dalam hadis untuk menafsirkan ayat 177 Pak Al-Baqarah itu kan di zaman Kanjeng Nabi musim haji. Ya, 2 malaikat dialog ngaten lho Bapak-bapak. Malaikat A tanya B misalnya. Malaikat di jamaah haji ku pira jumlahnya? Hanya ratusan. Zaman Kanjeng Nabi kan enggak seperti sekarang. Sekarang kan bisa 4 juta loh Pak. Apa ya umroh Ramadan ini meh sama musim haji Pak. Saking semangat golek seneng. Padahal golek seneng lho gak oleh. Jalilah ketenangan, golek seneng. Ya, enggak boleh. Dan sekarang sudah dibuktikan dengan guru besar dari turun untuk Kanada tadi, ya, the paradox of well-being. Jadi orang ingin mendapatkan well-being, kesenangan bagian tubuh surga akan melelahkan. Ya. Jadi terus tanya lagi malaikat ini, sing mabrur piro? Hanya 2. Tegas. Yang satu mana tidak jadi berangkat. Jadi Ibu Bapak yang satu dari berangkatnya diriwayatkan untuk menafsirkan Al-Baqarah 77 tadi, berangkat dari luar Madinah awal Makkah abdoh, perlengkapannya banyak sekali dengan otanya Ibu Bapak. Di tengah jalan ketemu seorang perempuan janda anak papat dalam keadaan yang sangat susah. Dia memutuskan tidak jadi berangkat haji. Semua bekal diberikan pada mereka yang membutuhkan itu. Jadi itu justru yang dianggap mabrur itu. Kenapa? 1 sudah niat, 2 ketika orang haji. Kan Nabi kan pernah ditanya Ibu Bapak, haji mabrur itu napa Kanjeng Nabi? Tandanya 2. Tibul kalam, kalau ngomong itu mesti sejuk, tidak gampang menyinggung orang lain, memfitnah orang. Yang 2 Pak, menebarkan keselamatan, membantu orang-orang kecil tadi doa Pak Mustatafin. Jadi pulang haji malah golek duit sing akeh pengen haji mana tuh nyusahne wong terus, haji enggak terima Allah tuh Pak. Ya, ifsa'us salam tibul kalam. Ya. Jadi yang yang mabrur malah enggak jadi berangkat Pak, Bu. Karena apa? 1 sudah niat, 2 apa? Justru dia sudah membuktikan bahwa haji yang diterima Allah itu ketika setelah haji dia suka membantu ifsa'us salam, senang membantu orang lain yang sulit. Bukan terus mulai haji golek duit saya ngake bisa haji mana? Ya memang iya, wah golek haji. Turun haji kepengin kemari haji gak kepengin ketagihan, golek senengmu dhewe. Islam itu menyenangkan orang lain. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi fajtabahu rabbuhu. Jadi setelah masuk ikan ya wal hasil, dan ada riwayat 7 hari 7 malam
sebelum nyampe Palestina nggih. Ada yang meriwayatkan 40 hari 40 malam, ibu bapak sekalian, ya. Allah akhirnya mengampuni dosanya karena dia setelah masuk ikan tadi kan dungoni kok la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Baru sadar, loh aku salah, belum diperintah hijrah. Yang kedua aku loh meninggalkan tugas itu ya salah. Ya. Jadi waladhi anzala wa dhannun tadi ya wa marsana fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha. Ini Sabah 4:24 dia menerangkan kisah Nabi Yunus juga. Aku tidak mengutus seorang nabi dalam sebuah qaryah desa. Jadi nabi-nabi dulu itu kan tugasnya sempit, Pak. Dan kayak Muhammad seluruh alam. Illa qala mutrafuha. Orang-orang yang hidup mewah di zaman Nabi Yunus itu selalu menolak ajaran Nabi Yunus itu. Sabah 24. Makanya Nabi Yunus ada kesan putus asa. Nabi Nuh kan juga begitu. Gusti ini umatku diingatkan tidak bisa tersar panjenengan dihukum, monggo dihukum. Nabi Musa ya kan, Nabi Muhammad mboten, Pak. Kisah Taif itu yang kita ulang-ulang ya. Melempari batu Kanjeng Nabi sampai berdarah, Gusti Allah juga rela untuk dihabisi orang Taif. Tapi Allah itu kan tetap tidak mau ngambil keputusan, nunggu Kanjeng Nabi coba. Tapi Jibril tunggu keputusan Muhammad. Kalau Muhammad mau kita habisi orang Taif, sudah melampaui batas. Apa Kanjeng Nabi? Ya sudah ditunggangi mawon. Allahumma hdi qaumi baik. Jadi luar biasa Nabi panjenengan. Ya. Dan kita sering malu nyuruh sewu. Ya, hidupnya sangat sederhana. Tidurnya pakai tikar. Tikar niku kloso. Dibuat sendiri dari daun kurma. Padahal orang yang paling disayang Allah. Hidupnya sangat sederhana. Tapi untuk kepentingan orang lain nomor satu. Pada zaman dulu bayangno Bu, durung ono AC, durung ono kipas angin, panasin ning Mekah kaya ngono. Tapi itu adalah pemimpin. Ingar sosok uswatun hasanah ingar sosok tulodo, bukan ingar sosok golek bondo gitu. Ya, semoga-moga barokah. Ini memang hari ini mengencangkan ikat pinggang. Tapi lek wong isor niku ikat pinggangnya wis pedhot ya. Kalau Argentina dari 19 menteri menjadi hanya 9 menteri, di kita dari 40 menteri menjadi 100 menteri dan wakilnya. Itu tiap menteri dan wakilnya mobilnya berapa, anunya berapa. Ya, dipotong anggaran untuk nggak dana. Ya, pemerintah maunya pegawai itu yang sulit. Di dunia ini tidak ada super holding yang berhasil, Pak. Tidak ada. Itu nanti 40.000 triliun, mari ngono. Ya tidak bisa diaudit karena apa? Karena nanti kan ya, PT Timah, PT ini kan swasta kan tidak bisa diaudit, Pak. Baik KPK yang lain. Di dunia ini super holding tidak pernah berhasil. Padahal asalnya untuk mengencangkan ikat pinggang katanya untuk, tapi katanya ternyata ya tidak, itulah semoga-moga. Ya. Diselamat nih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada paradok yang enggak benar atau nggih, enggak mau belajar dengan sejarah niku apa nggih. Nah, jadi Bapak Ibu, ya. Akhirnya Allah mengampuni dosa Nabi Yunus tadi, fajataba rabbuhu itu akhirnya nerima wahyu lagi. Kan sudah sekian lamanya karena salah tidak Allah tidak menurunkan wahyu pada Nabi Yunus. Bata inqata'anhu wa arsalahu, akhirnya Nabi Yunus diperintah untuk berdakwah kepada ila mi'atin alfin, hanya 5.000. Jadi umat Nabi Yunus itu hanya 5.000. Wa jalahu minas sholihin, akhirnya salah. Ya seorang rasul salah jalur sepuro di sepuro Gusti Allah, Pak. Jadi Gusti Allah itu kalau nawang salah ndak apa-apa, cuma salah niku ya salah. Nggih. Tilik ning manut gitu loh. Ya.
Wajalu minas solihin, akhirnya Allah menjadikan Nabi Yunus orang yang soleh, al-kamilin, akhirnya lebih sempurna lagi di dalam membina umatnya, kamil dalam mengatur kemaslahatan. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jadi beliau seorang nabi, tapi salahnya kan salah dalam kebijakan Bapak Ibu, dan terus sadar itu loh yang bagus itu. Ya, masya Allah. Ya. Dan doa tadi bagus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Monggo diwaca bareng-bareng. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adzalimin. Allah ngampuni, dan akhirnya wahyu datang lagi bahwa orang salah jaluk sepuro insyaallah ya disepuro gitu loh. Ya. Itulah proses-proses manusia Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mulai monggo mengaca dari ayat-ayat ini ya. Mumpung Ramadan, Ibu Bapak sekalian, monggo dibarengi dengan kita merasa banyak salah kepada Gusti Allah, kepada sesama manusia. Ya, biar kita lebih tenang ya. Kata Imam Ghazali, kalau ditanya Imam Ghazali, kalau sholat isya khusyuk ya napa? Ya, kamu harus posisikan dirimu kun abdan dzalilan mudhniban. Kamu di depan Allah harus ngomong sebudak, kawula, dzalilan yang hina dan penuh dosa. Ya. Tapi dalam riwayat lain Imam Ghazali niku lek ngukur sembahyang khusyuk niku gampang. Ya napa Imam Ghazali khusyuk gampang ae. Pokoknya kamu sholat kepingin suwi berarti khusyuk. Itulah saya Allahu Akbar. Hati panjenengan ngomong dalam hati, ojo mari, ojo mari, ojo mari, ojo mari. Niku khusyuk Pak. Jadi Allahu Akbar terus hati ini ngomong, ndak mari ya, ndak mari ya. Terus sing imami salate apa surate dawa sisen malah muring-muring. Jadi sholat kok pengen suwi, ya berarti sholat khusyuk. Ya itu ukuran aja, ndak usah terus kursus kayak teman saya Profesor Soleh itu. Sholat khusyuk di apa? Semacam training ya. Ya, sekali dua kali ya bar kok bayar. Urusan donga kok bayar. Tunggu sholat bahagia. Sholat kok bahagia. Cari bahagia aja ndak boleh, kok sholat bahagia ya lillah. Usolli fardhu lillah, apakah lillah itu diucapkan dan tidak urusan cara. Sing biasa usolli ya monggo usolli, sing ndak ya ndak usah. Dan ndak usah gegeran gitu loh. Insyaallah itu ngerti, kamu lafalkan dengan terang usolli dalam hati tok sah padha. Monggo mawon ya. Tarawih 23 sakarepmu, ya 11 sakarepmu, sing salah sing ngapi sing ora tarawih. Tapi sekarang itu ora tarawih poso ora penting, sing penting riyoyone. Aku ora kubu, sing penting riyoyone. Wah ini mumpung tiketnya murah. Jadi Ibu Bapak, inilah bukti bahwa beliau wong nabi itu kan manusia bisa salah. Ya, tapi lek salah jalur sepuro ya di sepuro Gusti Allah Bapak Ibu. Ya. Tiwajalu minas solihin wa yaqatul ladzina kafaru. Nah ini akhirnya cerita tentang Nabi Muhammad. Sesungguhnya orang-orang banyak yang kafir yang hampir memelesetkan kamu Muhammad bi absorihim. Ini Kanjeng Nabi kan hampir mau Bapak Ibu ketika diajak sholat gantian itu loh. Karena Nabi khusnudon, nanti orang Abu Jahal nanti yang masjid seporo terus tambah seneng. Ndak balinya Mbak Berhala kan hampir itu. Maka ada itu kan nyaris. Kajian hampir mau tuh di ayat turun itu kalau lakum dinukum waliyatin, termasuk ayat niki wa yaqutul ladzina kafaru, dan sesungguhnya orang-orang kafir yang hampir melesetkan kamu, menggelincirkanmu Muhammad. Ya. Tapi Nabi Muhammad kan diperintah Allah jangan sembahyang gantian kau oleh. Ya.
Tidak boleh. Itulah Nabi Muhammad segala itu keputusannya kan dari Allah, Pak. Kalau perjanjian Hudaybiyah itu kan beda. Ya. Tahun ke-7 Hijriah Nabi ingin umroh, membuat 12 beruang dari Madinah, seminggu hampir nyampe Hudaybiyah kan kurang 50 km. Abu Sofyan, tokoh Quraisy tinggal satu, tidak boleh masuk Makkah. Tahun depan boleh, tapi sekarang apapun tidak boleh. Buatlah perjanjian. Ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Abu Sofyan tidak ada, tidak boleh ditulis Bismillah. Kedua, perjanjian antara Abu Sofyan mewakili orang Mekah dan Muhammad Rasulullah, nggak mau, Rasulullahnya dibuang, Muhammad bin Abdullah. Nabi mau. Ya. Tapi berarti sudah ada isyarat dari Gusti Allah, berarti oleh. Yang ketiga, orang-orang Madinah yang baliknya Mekah tidak boleh dikembalikan. Tapi orang Mekah yang ke Madinah harus dikembalikan, kan ada kerugian. Nah, Umar marah itu, Nabi Muhammad datang. Tapi alhamdulillah husnudzon Kanjeng Nabi, betul tahun berikutnya umrah qadha, Pak. Tahun ke-8 Hijriah datang idza jaa nasrullah itu. Hari masuk Islam termasuk orang Taif masuk Islam semua. Jadi semua Kanjeng Nabi itu minallah, dari Allah seorang Nabi. Ya. Nah, kula lan panjenengan ya kelek suka nyumbang Ibu itu insyaallah ilham. Yang saya katakan ambek paromo harto itu, kalau orang Jawa ambek paromo harto. Jadi kalau orang suka dengan hartanya nyumbang orang yang sulit-sulit tadi itu, waruh sadur minara. Apa yang terjadi sesuatu dia tahu. Ono boyo sumimpang. Dan ternyata penelitian di Stanford, yaitu guru besar psikologi, judul yang tahun yang lalu itu, why you could think happen to a good people. Good itu orang yang dermawan, buatan medit. Apa di dalam dirinya ada indera keenam, apa yang akan terjadi dia tahu. Makanya infak, zakat, sedekah bagi bulan Ramadan itu untuk membersihkan jiwa kita. Jadi apa yang terjadi jadi kan tahu. High. Why you could think happen to a good people. Dia kan bukan muslim, hanya penelitian orang yang apa? Pengaruh orang yang suka membantu orang yang sulit-sulit itu tadi. Hatinya bersih, kaca benggala melihat yang akan terjadi tahu itu dari Allah, Pak. Ilhamnya itu. Makanya ambek paromo harto, bukan ambek tur angkoro. Le ambek tur angkoro mukori sing betik-betik nakal-nakal duwe tinggi seneng tok ndak gelem bantu orang lain tadi. Tinggi umroh tok itu nggoni cek melarat kabeh. Itu harus dipertimbangkan ulang, harus dipertimbangkan ulang. Lek duwe-duwe akeh kuwi yang butuh ya sulit sekian banyaknya tadi bangsa manusia perak dan lain-lainnya tadi itu lebih yakin, itu yang menyebabkan kita menjadi tenang, lebih istilah Quran sebenarnya kan bukan bahagia, bukan senang, ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ya cuma nyun sewu dididik kita ini kan bahagia, Pak. Fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini kan bahagia, ada hasanah itu kebaikan. Terus bolak-balik ini kalau sakinah, mawaddah dan rahmah itu lebih sulit lagi. Kita doakan pengantin dua ini sakinah, mawaddah dan rahmah, bahagia dunia akhirat. Yang mana dikatakan bahagia? Tidak bisa. Saya mengulang-ulang, rahmah itu rezeki dasarnya mawaddah itu suami istri harmoni, rukun. Nggih, bahasa ibunya Ustazah niko begitu vulgar, setikar bersama sepiring berdua, sehidup bohong. Bu lek hidup semati lek garwane meninggal dikubur bareng-bareng mboten. Apalagi bapak-bapak bojone mati ya tambah alhamdulillah. Di masjid ini ada sekuatri kon ngacung. Loh, terus niku cik memper lah, terus bahwa mawaddah akan wujud kalau ada sakinah. Sakinah itu kebahagiaan, tidak. Sakinah itu tenang. Dari mana datang ketenangan? Allah. Segala sesuatu kalau Allah mutlak itu tenang. Tenang itu nilainya lebih berkualitas daripada senang.
Lah ini sholat tinggi cari kesenangan, ya enggak ada. Umroh boleh seneng, mampir Amerika, yang penting Amerika tuh umroh ya. Mampir Turki, bahkan mampir Israel. Jadi ibu bapak dan saudara sekalian, ya terakhir ayat ini ditutup, ya tapi kan Nabi akhirnya kan tidak boleh, hampir wa yakatul ladzina kafaru, akhirnya kan Nabi menolak. Setelah nolak, mereka tambah marah, musyrikin kafirin Makkah, ya lama sama dzikra, ya wa yaquluna lama junun, akhirnya terus oh Muhammad menyen orang gila, majnun. Terus turun ayat terakhir, Allah jawab wa huwa ila dzikral lil alamin. Yang dibawa Muhammad itu Quran, bukan ukuran Muhammad orang majnun. Itu adalah dzikra, peringatan untuk seluruh makhluk lil alamin. Wa ma huwa ila dzikral lil alamin. Innahu la majnun. Jadi akhirnya karena Nabi diajak sembahyang gantian gak gelem, mereka semakin keras dan mengucapkan Muhammad orang gila. Tapi terus kalau jauh Nabi muring-muring boten, ya EGP emangnya gue pikirin, jangan kan begitu. Orang buta itu yang kita salah itu contoh mawon, ya di depan Masjid Madinah yang terkenal itu betapa kesabaran Kanjeng Nabi. Udara Muhammad harus orang gila, harus dibunuh karena apa? Melarang kita nyembah berhala, padahal itu leluhur kita harus dihormati. Sarapan dhisik. Ya. Siang ngono digomane, saudara Muhammad harus dibunuh. Itu orang jahat, melarang orang nyembah berhala, tidak menghormati ibadahnya leluhur. Ya makan siang dhisik. Ada orang seperti itu. Lah jadi wong utok. Sore yo ngoten sampai Abu Bakar, Nabi wafat diterusno Abu Bakar. Pertama kali pagi Abu Bakar sunnah Nabi menyuapi, langsung ditampar itu. Sapa kon? Orang yang menyuapi aku sehari 3 malamnya halus, masya Allah. Ada Abu Bakar sudah berusaha halus, ya. Tapi hatinya kan tidak selembut Kanjeng Nabi, Pak. Ya, orangnya kan tangan ini kan ada hubungan dengan hati, hatinya tidak ikhlas. Malah seorang ibu istri melayani suaminya tidak ikhlas itu tidak mandi, mesti kroso wong lanang itu. Bukan urusan fisik, urusan hati. Loh, orangnya sudah meninggal. Gitu. Siapa itu? Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geblak semaput syahadat. Itulah Masya Allah manusia yang paling sempurna di dunia ini, yang hidupnya hanya untuk menyenangkan orang lain. Siapa yang batin senang? Orang yang pekerjaannya menyenangkan orang lain, bukan kesenangan dirinya. Itulah lil rahmatan dzikra lil alamin, rahmatan lil alamin berarti. Lah puasa ini mudah-mudahan ibu bapak dan sekalian, monggo, dan saya mau mengingatkan yang terakhir, ya panjenengan mari tarawih kan mesti dijak donga nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu sebenarnya di Mekah tidak ada, karena hanya di Indonesia ibu bapak. Itu doa sumbernya surat Al-A'qaf 15. Yang di surat Al-A'qaf 15 itu ada kalimat, ya, an a'mala sholihan tardahu, ya Allah kula niki hati kula niki panjenengan patri ibadah amal soleh bukan golek swarga, golek ridho panjenengan. Dan semacam ini kata niki sing paling rimbel Al-A'qaf 15. 1. 2, hadis qudsi mengingatkan kita bahwa semua ibadah manusia milik manusia. Ila shaum, kecuali puasa. Di Quran ya Bapak Ibu, soma yasumu sauman sama kata bendane ya. Tapi soma yasumu siam. Di Quran kata siam itu 8 kali. Kata saumnya sekali. Jadi Allah lebih suka menggunakan kata asyam daripada asaum. Maknanya bodoh. Makanya perintah puasa kutiba
Kutiba alaikum asyam. As-saum boleh sami, tapi bandingannya saya hanya menyampaikan dari segi kuantitas. Kata asyam 8 kali, kata as-saum hanya sekali, berarti Allah lebih suka kata asyam. Podo benerin. Ya. Jadi semua ibadah manusia milik manusia kecuali poso itu ibadahku. Kalau ibadah Gusti Allah ya harus diniati Allah. Aja niati surga, surga itu makhluk Gusti Allah. Itulah makanya nas'aluka ridhoka. Jadi surga itu tergantung ridho Allah. Jadi Quran. Beberapa orang masih tanya saya klarifikasi, Pak, kalau Allahumma innaka afuwwun karim kan hadisnya ada ini. Nah, itu doa. Itu sing nyusun Kiai Indonesia dasari Quran. Nah, apalagi masih bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Madura, Gusti Allah ngerti ya. Soal redaksi itu monggo mawon. Nas'aluka ridhoka wal jannah. Dasarnya itu loh. Jadi khusus bulan, khusus ibadah poso aja diniati golek swarga. Diniati golek ridhane Gusti. Kalau Allah ridho swarga teko gitu loh, otomatis. Dan itu juga bisa diperjelas dengan hadis Kanjeng Nabi yang beberapa kali sudah saya sampaikan nih kok. Bangun tidur, Nabi langsung ungu. Setelah duduk begini, sahabat mesti melingkar, kan namanya halakoh biasanya. Melingkar, setengah lingkaran. Terus Nabi dawuh nih kok, layyatul jannatu ahadun bi amalihi, sahabat orang masuk surga bukan karena amal. Wala anta ya Rasulullah, termasuk panjenengan dijamin surga bukan karena amal panjenengan banyak, tidak. Loh kalau begitu napa? Illa biridwanillah, hanya ridho Allah. Jadi asbabul wurud, mengapa Nabi sampai dawuh seperti itu? Ada sebabnya, ilmu. Mengapa Nabi dawuh seperti itu adalah asbabul wurud. Lek Quran turun asbabun nuzul, bedanya ngaten. Jadi Nabi baru diajak Jibril, ditunjukkan Muhammad di akhirat nanti ada orang situasi seperti ini, orang masuk surga, dikiring ribuan malaikat, ketemu Gusti Allah, liqa Allah 15 kali di Quran kalau itu. Terus ditakoi, zaman jamaah Nurul Iman, mungkin kok seneng, wah, badhe mlebu swarga ya Allah. Modal apa? Ya Allah, ibadah saya banyak. Termasuk Ramadan, ibadah saya. Allah dawuh, seberapapun ibadahmu, sebanyak apapun aku gak ridho. Nah orang ini Protestan, tukang protes. Gusti Allah kok diprotes. Malaikat, nggih ya Allah, orang itu haram masuk surga, enggak boleh masuk surga. Ya Allah, bawa ke neraka. Loh, dicek oleh malaikat, ibadah ya Allah sangat banyak termasuk puasanya. Iya, ibadah ya akeh. Tapi sebanyak itu kan tidak ditujukan kepadaku, kepada surga. Surga kan makhlukku. Selain Allah kan makhluk. Gak bisa. Dia syirik berarti. Nggak butuh kepadamu, butuh surgaku lah. Inilah Bapak Ibu, mengapa? Karena ada beberapa saat tadi malam di ya setengah protes, itu tidak ada dasarnya Pak, doa itu dari mana? Allahumma innaka afuwwun karim, redaksi itu kan langsung dari Kanjeng Nabi. Ya ini kan perintah Quran hanya diredaksikan dengan susunan bahasa yang lain. Salah, tidak, justru benar, justru ngeling ini supaya khusus ibadah poso aja diniati golek swarga, golek ridhane Gusti Allah, karena surga tergantung ridhane Allah. Itulah latar belakangnya yang jarang-jarang disampaikan orang, saya lihat itu. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatin nar. Notwati seperti itu sulit Bapak Ibu, karena apa? Karena kita selalu didoktrin swarga semoga mlebu neraka, padahal surga neraka itu makhluk. Ya, tergantung apakah kita betul-betul mantep Gusti Allah dan krana Gusti Allah. Amin Allahumma. Turun minta doa ini langsung mau ke Ponorogo, membagi 1000-an yatim dengan Bupati Ponorogo Bapak Ibu.
Monggo dibaca bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhati wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhati wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.